Terima kasih Anda masih di Sapa Indonesia Siang. Saudara, pasca banjir bandang dan longsor yang menerjang desa Ketawaren di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, 10 desa di 2 kabupaten terisolasi. Warga pun terpaksa mengungsi ke lokasi yang lebih aman. Ratusan warga desa Ketawaren mengungsi ke tempat aman untuk menghindari terjadinya longsor susulan yang berpotensi masih terjadi. Lansia dan keluarga yang sulit berjalan harus digendong untuk melewati material longsor. Menurut Sekdes Desa Ketawaren, akibat banjir dan longsor ini membuat Desa Ketawaren sudah tidak dapat dihuni lagi. Selain itu, banjir dan longsor membuat 10 desa di 2 kabupaten terisolasi. Masih ada yang menetap di kampung karena ada di sana 4 orang ternaknya lah, jadi sekitar 4 rumah tangga lah. Jadi orang itu bukan tinggal di kampungnya lagi, mereka ke ladang masing-masing gitu. Bang, ini berarti akses jalan satu-satunya atau seperti apa ini Bang untuk ke desa atau 5 desa belakang kita nih Bang? Ini di sini ada 5 desa Tanah Karo, ada 5 desa Dairi. Jadi sebenarnya jalan ini ada 2. Yang dari Ketawaren, ada juga dari desa Laulingga, tapi dua-duanya putus. Terdapat 4 titik longsor besar menutup akses utama desa menuju kota. Medan yang cukup berat mengakibatkan petugas kesulitan dalam membuka akses jalan. TNI Polri membuka akses jalan dengan teknik manual. 2 unit alat berat juga diturunkan untuk membuka akses longsor yang berada di desa Ketawaren, Kecamatan Juhar. Petugas kini juga tengah berupaya masuk menuju lokasi desa yang terisolasi di wilayah desa Laukidapen yang berada di sebelah desa Ketawaren. Kita sudah turunkan alat berat di sini untuk apa? Untuk membuka akses longsor seluruhnya tidak bisa masuk ke akses desa Ketawaren. Mengingat akses ke desa Ketawaren untuk bisa kita laluin daripada desa Laukidapen. Di dalam Laukidapen itu adanya laporan masyarakat, adanya tertimpa longsor, sehingga kita memerlukan alat berat ini supaya sesegera mungkin bisa sampai ke desa Laukidapen agar bisa dapat kita melakukan tim evakuasi terhadap korban yang diduga kehilangan bersama dengan tim Basarnas yang sudah diturunkan dari Medan. Jalan di desa Ketawaren merupakan jalur utama yang menghubungkan 5 desa. Saat ini warga desa Ketawaren memilih mengungsi, sementara warga di 4 desa lainnya masih bertahan meskipun akses jalan terputus. Hendri Setiawan, Kompas TV, Karo, Sumatera Utara. Pemerintah Kabupaten Karo pagi tadi menggelar rapat darurat untuk percepatan penanggulangan bencana tanah longsor dan banjir bandang. Rapat darurat ini diadakan untuk menentukan status bencana dan langkah percepatan penanganan bencana banjir bandang disertai longsor yang terjadi di desa Ketawaren, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Terdata 7 rumah di desa Ketawaren rusak parah dan akses jalan 5 desa terputus oleh material longsor. Selain itu, 1 orang dinyatakan hilang dalam bencana alam ini. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Hendri Setiawan di Kabupaten Karo, Sumatera Utara untuk mengetahui kondisi terkini pasca bencana. Hendri, rapat darurat dilakukan untuk menentukan status dari bencana ini. Apa hasilnya, Hendri? Ya, Iksan Sitorus dan saudara, dapat kami jelaskan rapat penanggulangan bencana yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Karo beserta dinas-dinas terkait saat ini masih berlangsung di kantor Bupati Kabupaten Karo dan masih alot pembahasan terkait status bencana dan juga upaya dari pemerintah kabupaten untuk menanggulangi bencana yang terjadi di wilayah Kecamatan Juhar ini. Namun demikian, tim SAR gabungan yang ada di lokasi saat ini masih terus membuka akses jalan yang dimana di jalur menuju desa Ketawaren ini ada 4 titik longsor besar dan sampai saat ini tim masih terus berupaya dan memang saat ini tim sudah bisa masuk di desa Ketawaren. Namun demikian dapat kami jelaskan bahwasanya sebelumnya ada 1 warga yang dinyatakan hilang berada di desa setelah desa Ketawaren, sebelum desa Ketawaren yakni desa Laukidapen, dan sampai saat ini tim masih menuju ke lokasi Laukidapen untuk mencari posisi terakhir warga yang dinyatakan hilang. Seperti itu, Iksan. Hendri, pasca dinyatakan hilang dan pencarian masih dilakukan, seperti apa tim gabungan yang dikerahkan untuk mencari korban?
Ya, dapat kami jelaskan tim gabungan sendiri terdiri dari Badan SAR Kantor Medan, TNI Polri. Memang saat ini masih berupaya untuk menuju titik lokasi diketahuinya warga hilang. Namun kesulitan dari tim evakuasi sendiri memang sampai saat ini para tim belum dapat menuju ke lokasi titik di mana warga yang dinyatakan hilang tersebut berada. Ini disebabkan karena jalur akses dari desa ataupun dari kecamatan menuju desa Ketawaran dan Lauk Hidupan itu memang putus total diakibatkan longsor yang cukup banyak titiknya. Dan namun demikian tim saat ini memang kita ketahui ada 3 alat berat sudah diturunkan untuk membuka akses jalan, dan sampai saat ini tim masih menuju lokasi Lauk Hidupan di mana warga yang hilang. Dapat kami jelaskan memang saat ini tim kesulitan ini disebabkan karena lokasi longsor yang begitu parah dan juga menggunakan manual juga kesulitan untuk membongkar akses jalan itu karena material tanah dan kayu menutupin sebagian besar akses-akses yang terkena longsor seperti itu. Iksan. Oke, Hendri, kalau sejumlah rumah rusak parah dan akses jalan tertutup, bagaimana dengan kondisi pengungsi di sana? Ya, benar sekali, Iksan. Saat ini baru satu desa yang mengungsi, yaitu Desa Ketawaran. Ini disebabkan karena Desa Ketawaran sendiri berada tepat di bawah bibir longsoran yang dapat mengancam desa tersebut. Jadi warga baru sampai saat ini data yang kami dapat baru warga Desa Ketawaran yang mengungsi keluar ke zona desa, yakni saat ini ditempatkan di SD 040555 Kecamatan Juhar yang tepat berada di belakang pos Koramil Juhar sendiri. Namun demikian, 5 desa yang masih terisolir di dalam memilih untuk bertahan di desa mereka. Ini disebabkan karena mereka menjaga hewan ternak, menjaga tempat tinggal mereka sendiri, dan sampai saat ini posisi 5 desa itu aman dan hanya jalur evakuasi menuju ataupun jalur keluar desa yang mengalami banjir, maksud kami yang mengalami longsor seperti itu. Iksan. Oke, Hendri, bantuan untuk para pengungsi dan juga yang memilih bertahan di desa mereka seperti apa? Apa sudah tersalurkan? Ya, sampai saat ini dapat kami pantau, tepatnya kemarin memang beberapa bantuan sudah mulai turun, mulai dari masyarakat sekitar ataupun perusahaan-perusahaan yang telah membantu. Namun demikian masih di tahap bantuan masih di tahap di relokasi ataupun masih di tahap di pengungsian. Untuk di zona desa yang terisolir sendiri, ini langkah dari pemerintah kabupaten selain rapat dan juga untuk hari ini memastikan jalur menuju desa terbuka dengan lancar agar bantuan ataupun suplai yang dapat diberikan bisa masuk ke dalam. Namun demikian memang tim sudah standby atau sudah berada di Kecamatan Juhar untuk mengantisipasi kalau ada yang dibutuhkan seperti makanan atau minuman sudah di-standbykan di Kecamatan Juhar, seperti itu. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Hendri Setiawan melaporkan langsung dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Terima kasih, Hendri.